Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan kembali bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, cuma dari versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan dari Laut Teberau ke padang gurun Syur. Mereka diam di situ 3 hari lamanya tanpa mendapat air. Ketika tiba di Mara, mereka tidak dapat minum karena air di situ pahit. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mara, artinya pahit. Orang-orang Israel menjadi marah kepada Musa, apakah kami harus mati kehausan? Seru mereka. Musa memohon kepada Tuhan agar menolong mereka. Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang kayu, menyuruh Musa melemparkannya ke dalam air, lalu air itu berubah menjadi manis. Di Mara Tuhan memberikan syarat-syarat ini untuk menguji penyerahan mereka kepadanya. Bila kamu mau mendengar suara Tuhan Allahmu dan menaatinya dan melakukan apa yang benar, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu segala penyakit yang telah kutimpakan kepada bangsa Mesir, karena aku Tuhan yang menyembuhkan kamu. Lalu tibalah mereka di Elim, di situ ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka berkemah di dekat mata air itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur di hari perhentian, di hari Sabat, di hari Minggu, hari kebangkitan-Mu, kami bersama-sama dengan umat-Mu boleh datang ke tempat ini. Dengan satu kerinduan, berbicaralah kepada kami, supaya setiap kami mengalami apa artinya firman Tuhan itu hidup. Apa artinya Tuhan yang pernah memimpin umat-Mu di 40 tahun dalam masa 40 tahun di padang gurun Sinai, Allah yang sama, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang menyertai kami, melebihi menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Itu sebabnya Tuhan, kami perlu firman-Mu. Berikan firman kepada hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Agar bagian firman yang kami mau renungkan hari ini, aku tidak akan menimpakan kepadamu segala penyakit yang telah kutimpakan kepada bangsa Mesir, sungguh-sungguh kami alami dalam hidup kami. Karena Engkau, Yehova Rafa, Allah, Tuhan, Allah Israel, yang menyembuhkan. Demi Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan bisa di dalam keadaan kondisi yang sehat, kondisi yang kuat di dalam Tuhan. Pasti kita tidak mungkin sehat 100% ya Bapak Ibu Saudara. Saya semalam kembali membuka satu konten dari seorang dokter ortopedi, sekarang dia juga jadi dokter konsultan untuk olahraga kesehatan. Setelah dia menjalani praktek lebih puluhan tahun sebagai seorang dokter ortopedi yang melakukan operasi kepada orang-orang yang mengalami gangguan bagian sendi, tulang dan sebagainya. Dalam salah satu konten dia dan apa yang saya dengar dan saya baca, dokter ini mengatakan bahwa ketika saya melakukan operasi di dalam praktek dia sebagai seorang dokter ortopedi, maka pasien itu yang tadinya sulit untuk berjalan lalu bisa berjalan. Tetapi karena dia tidak memaintain, tidak bergerak, tidak melakukan satu kegiatan yang mendukung dia punya tubuhnya, ketika sudah dioperasi, lututnya, apapun di dalam bagian fungsi gerak tubuhnya itu, akhirnya dokter ini katakan ya sakit lagi, lemah lagi dan ya meninggal. Akhirnya dia pensiun dari praktek dia sebagai seorang dokter ortopedi, lalu dia buat konten. Bahkan ketika dia ada di luar negeri, bahkan kemarin malam saya lihat dia di dalam pesawat di kecepatan 800 km. Ya pesawat ya cepet ya saudara ya, 800 km. Dia bilang saya sedang ada dalam pesawat, saya lihat dia keluar dari kursinya, dia bilang setiap 2 jam sekali saya usahakan untuk berjalan sekitar 5-8 menit
kata dokter ini. Dan saya lihat, iya dia jalan. Orang-orang pada ngeliatin, ngapain ini orang ya di pesawat. Saudara pernah lihat nggak orang olahraga di pesawat? Nah, ini dokter ini olahraga di dalam pesawat terbang. Biarinlah saya dibilang berbeda, yang penting saya maintain kesehatan saya karena sekarang dia udah 70 tahun lebih. Nah itu yang dia edukasi. Kepada orang-orang yang pernah dia operasi, dia bilang kalau tubuh kita duduk terus, tidak bergerak, akhirnya ya terjun payung, cepat sekali merosotnya. Walaupun saya sudah melakukan tugas saya sebagai seorang dokter ahli, dokter ortopedi. Apa yang saya mau sampaikan saudara, sebetulnya ya, kalau saudara dan saya pengen benar-benar sehat tanpa sakit, benar-benar sehat ya saudara, ya nggak mungkin. Tapi yang saudara dan saya bisa lakukan adalah ketika tahu bahwa kita ini tidak mungkin benar-benar sehat, bukan berarti ya sudah mau olahraga, nggak olahraga, mau makan ini, makan itu, makan apa, terserah nanti juga mati, ya itu ekstrim yang parah saudara ya. Akhirnya kita jadi masa bodoh dengan tanggung jawab kita. Terkait dengan itu, maka waktu saya merenungkan bagian dari sifat Allah, Allah itu Allah yang menyembuhkan. Dia yang mau saudara dan saya sehat. Jadi nggak ada di Alkitab Tuhan pengen umatnya, miliknya, orang Kristen, orang percaya Kristus itu sakit-sakitan, nggak ada di Alkitab. Nah, timbul pertanyaan, Pak, itu orang udah begitu rajin olahraga, dia begitu takut sama Tuhan, rajin ini, rajin itu, kok dia juga sakit, bahkan kena kanker yang mematikan, yang nggak bisa diobati. Apakah memang Alkitab ini sudah berubah? Apakah ini zaman Alkitab dengan zaman sekarang sudah tidak relevan lagi? Apa yang saudara dan saya harus hidupi? Maka tadi pagi waktu saya sarapan, saya pikir ya, kita sebagai orang Kristen, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebetulnya kita ketika baca Alkitab, terus kita dengar firman, apa ya buat hidup saudara dan saya menjalani hari-hari kita di dalam perjuangan di kantor, tekanan pekerjaan, bisnis yang melesu, ekonomi yang melemah, korupsi di mana-mana, 74 kg emas, ratusan miliar, rame, ini belum lagi MBG, aduh kepala kita kayak mau apa kita di dalam carut marut ekonomi bahkan kehidupan dunia ini. Maka tidak lain saudara, ketika kita merenungkan firman, termasuk saya membaca dan membagikan firman, saya selalu bergumul. Apa ya relevansinya, apa kaitannya dengan saya ketika Tuhan tulis di dalam Alkitab dengan hidup saya dan saudara hari ini. Itu PR saudara dan saya harus kita terus-menerus gumuli. Apakah kita hanya datang ke gereja, apakah saya hanya sebatas berkhotbah, atau kita mau apa sih Tuhan? Dalam waktu yang singkat, kalau memang saya tidak bisa sehat 100%, tapi dikatakan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Harap dalam beberapa menit ke depan kita bisa menangkap poin penting dari firman Tuhan hari ini. Saya mau awali dengan seorang dokter dan peneliti dari Amerika, dia George Lippmann Angel. Dia alumnus dari Johns Hopkins University, sebuah universitas yang terkenal ya. Dia tulis jurnal judulnya The Need for a New Medical Model, a Challenge for Biomedicine. Jadi dia dokter ini si Angel, ya kita sebut saja Dr. Angel sebutannya. Tahun 77 dia mulai mencetuskan bahwa orang kalau sakit jangan hanya dilihat secara medis biologi aja. Virus apa? Ini COVID, virus apa? Cuma hanya sekedar secara biologi. Kuman apa? Ini apa? Jangan hanya dilihat secara biologis. Bakteri, virus, organnya yang melemah langsung mesti diapakan. Ini dunia kedokteran memang semakin canggih saudara ya. Jadi kadang dulu kita pikir harus dibelek, sekarang nggak usah dibelek, masukin kamera terus dia teropong masuk ke dalam, bisa pasang cincin di jantung kita gitu. Ada seorang teman tiba-tiba dia datang ketemu saya di ruangan sekretariat, saya baru pasang cincin, dia bilang, dari mana? Saya habis baru pulang dari rumah sakit. Saya jadi mikir, baru rumah sakit kok kamu nggak kelihatan kayak sakit? Iya, ketika saya treadmill terus nggak enak badannya, lalu dokter bilang something katanya saya punya jantung ada yang mampet, terus kamu pasang cincin. Akhirnya dia
selesaikan dalam waktu 1 jaman kurang lebih. Terus dia datang ke sini cerita kepada saya. Ini saya udah pakai cincin, cuma nggak kelihatan di sini. Cuma masuk dari sini, dia bilang saya masuk terus masuk cincinnya. Cincinnya kecil sekali. Justru jangan pikir cincin yang sebesar ini ya. Cincin kecil masuk ke dalam ini supaya dia sekarang gimana? Napasnya udah lebih enak. Ini teknologi, saudara. Teknologi kedokteran. Mungkin nanti katanya orang tidak akan dioperasi sama dokter-dokter manusia, tapi robot-robot AI yang melakukan operasi. Katanya semakin canggih teknologi kedokteran. Nah, si Dr. Angel ini dia meneliti bahwa ternyata manusia itu kompleks. Tidak bisa hanya soal virus apa, secara genetik ini harus diobati dengan obat ini, lakukan operasi, organnya nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Secara genetik dia mengalami ini, bukan hanya soal gen, saudara. Bukan hanya itu. Kemarin berapa hari lalu saya cerita dengan seorang pemuda yang ayahnya baru usia 50-an, lalu dia katakan ayah saya sekarang sudah pensiun. Sekarang dia sedang menikmati pensiunnya. Berapa umurnya? 52 deh Pak. Hah? Saya jadi mikir, 52 sudah menikmati pensiun katanya gitu. Nah, saya baru tahu saudara, ternyata dia mau katakan papanya itu sakit. Jadi waktu saya cerita dengan istri saya ajak bicara, papa saya itu usia 50 sudah harus pakai tongkat. Bukan hanya papa saya, tapi papa dari papa saya. Jadi secara genetik ada, saudara. Saya juga terkejut ketika dia cerita, sehingga ayahnya harus pensiun dini, dan sekarang sudah pakai tongkat. Usia 50-an. Sebagian saudara usianya di atas 50. Tapi saya lihat nggak ada yang bawa tongkat. Karena kita sehat, karena kita kuat. Maka ada banyak faktor, bukan hanya soal secara biologi, secara genetik virus, tapi dikatakan oleh Dr. Angel secara psikologis. Orang bisa mengalami stres, emosi, kepribadian, dan ya banyak masalah-masalah yang membuat dia akhirnya saya cari tahu apakah orang benar 80% itu sakit gara-gara pikiran. Ternyata kalimat itu tidak terbukti secara penelitian jurnal. Ya memang omongan-omongan berkata pikiran mempengaruhi kesehatan, ada betulnya saudara. Tapi tidak ada jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa memang sekian persen. Belum ada penelitian orang yang melakukan research bahwa sekian persen, enggak ada. Tapi betul, kalau saudara lagi sakit, terus pikiran makin tertekan, beban pekerjaan di rumah, anak ribut, ini macam-macam, relasi nggak benar, makin sakit. Maka dokter Angie bilang, bukan hanya biologis tapi psikologis, dan yang ketiga dia bilang secara sosial. Maka ada orang-orang yang sakitnya sama-sama sakit diabetes, tapi yang satu keluarganya mendukung, mensupport dia supaya dia tetap bisa jaga kesehatan dan tetap lebih sehat dibandingkan satu yang sama-sama diabetes, sama-sama kencing manis, tapi keluarganya tidak mendukung. Maka dokter ini katakan ternyata orang sakit itu, orang menderita, faktor-faktor yang lain bisa membuat dia makin sakit atau membuat dia lebih sehat. Betul saudara? Coba saudara renungkan. Dari si Dr. Angel tahun 77 dia sudah melakukan research dan ternyata metode dia dipakai, dan ternyata para dokter modern sekarang mengakui nggak bisa hanya menilai manusia hanya dari sisi biologis. Ada psikis, pikiran, hati kita, emosi kita juga ada di sana. Jadi secara biologis, secara psikis, psikologi, secara sosial, lingkungan kita yang mendukung atau enggak. Dan ada yang keempat, faktor yang ketika kita lihat firman Tuhan, faktor rohani, spiritual. Maka hari ini saya mau ajak saudara, ketika dokter pun dia akhirnya, tadi yang di awal saya katakan, dia katakan ya ini bagian kita. Kita udah jaga kesehatan, udah makan yang paling bergizi, tetap aja bisa sakit. Karena ini saudara, faktor spirituality. Ada pribadi Allah yang mengontrol, yang mengendalikan, yang melihat hidup saudara dan saya sampai hari ini. Maka kalau saudara mau baca Alkitab dengan begitu semangat, saya mau sampaikan firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang on fire,
harus selalu memperhatikan apakah hidup kita selalu percaya ada kamera. Di sini ada kamera 1, 2, 2 ya. 2 kamera atau berapa ya? 2 kamera ya minimal di belakang. Jadi saudara, saya pengurus di tempat ini bisa memantau 1 minggu ke belakang apa yang terjadi di gereja di ruangan ini dengan kamera itu. Tapi kamera kan terbatas. Bisa nggak yang selama-lamanya? Ya bisa sih Pak kalau disimpan datanya di cloud atau apa teknologi. Tapi terbatas. Ada blank spot yang tempat tertentu yang nggak bisa terkontrol oleh kamera di tempat ini. Apa yang saudara sedang pikirkan teman nggak tahu. Saya juga nggak tahu saudara lagi pikirin apa lagi pikirkan dolar kapan turunnya atau bagaimana harga saham, saya juga nggak tahu. Lagi bergumul saya masih kerja nggak bulan depan atau puji Tuhan lagi naik jabatan, saya juga nggak tahu. Jadi kamera itu sangat terbatas cuma melihat, ya sekarang ada video bisa dengar suara. Hari ini ketika merenungkan bagian ini, firman Tuhan katakan Allah mengawasi umatnya, saudara dan saya, dengan tiang awan, dengan tiang api saat ini dengan rohnya yang kudus. Maka waktu saya merenungkan ini Tuhan, apakah ini masih relevan? Bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan, ternyata banyak orang yang sakit dan meninggal. Orang yang begitu setia, orang yang begitu taat dan akhirnya dia juga sakit. Terus dia meninggal. Bagaimana menjawab ini saudara? Bukankah Tuhan Yesus di perjanjian baru juga menyembuhkan orang-orang sakit? Kenapa tetap ada orang yang sakit? Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan, maka jelas Alkitab tidak mengatakan bahwa ketika engkau dan saya percaya Tuhan, maka saudara dan saya tidak bisa sakit. Penyakit tidak akan pernah bisa menghampiri kita. Tidak ada di dalam bagian itu. Tetapi firman Tuhan yang saya lihat dari Mazmur, dari Amsal, dari Filipi, mengatakan bahwa contoh Daud, waktu dia sakit, dia katakan di dalam Mazmur 32 ayat 3-4, tulang-tulangnya menjadi lesu. Kenapa? Dia lagi bergumul dengan dosa dia. Dengan pelanggaran dia melawan Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan. Maka ketika dia melawan Tuhan, dia tahu dia anak Tuhan dan Tuhan memantau. Dia katakan dalam Mazmur 32 ayat 3-4, tulang-tulangnya menjadi lesu. Saudara, secara medis, tulang kita tuh makin lama makin padat atau makin keropos? Makin keropos. Density kepadatan tulang, makin ada umur, makin berkurang densitasnya. Makanya dokter-dokter ortopedi termasuk tadi yang saya katakan dia latih, termasuk para konsultan olahraga mengajar untuk angkat beban. Buat apa sih angkat beban? Saya udah banyak beban Pak, ngapain ditambah beban lagi? Saya udah pernah ngomong dengan seorang, Pak belajar angkat beban. Aduh, beban hidup udah banyak Pak, disuruh angkat beban lagi. Dari muda saya angkat beban, maksudnya ngangkat ini, ngangkat itu, dia jadi porter. Sekarang udah mau lepas beban, Bapak suruh saya angkat beban. Saya pikir maksudnya beban apa ya? Lah itu kan beban angkat beras, misalkan angkat ini, angkat itu. Ini bebannya yang kita inikan sendiri Pak. Tujuannya supaya tulang kita ini jangan habis karena keropos patah. Dia nggak mau nangkep. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa. Tapi pemazmur katakan, tulangku begitu lesu karena aku berdosa kepada Tuhan. Amsal 17 katakan ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan kita suka besuk orang, hati yang gembira, adalah obat. Yang benar, ini bagian dari firman Tuhan. Kalau hatimu bersukacita, hatiku bersukacita, itu salah satu obat yang Tuhan kasih, nggak usah bayar, nggak usah beli obat, lebih murah dari generik, karena nggak usah beli, dan itu manjur kata Tuhan. Hati yang gembira itu datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, salah satu lagi Filipi 4, damai sejahtera Allah berhubungan dengan hati dan pikiran batin kita. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Saya bicara dengan seorang pemudi, dia katakan dia stres, nggak ada damai.
sakit, periksa dokter. Tapi waktu dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia, aduh sekarang saya mau ambil keputusan di tengah-tengah pergumulan, saya ada damai. Damai sejahtera Tuhan itulah yang menyehatkan saudara, menyehatkan saya menurut Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Maka hari ini kita belajar saudara bahwa penyakit itu aspeknya banyak. Saudara bisa sakit, saya bisa sakit. Tapi waktu kita sakit, kita pikir, kenapa saya sakit? Apa yang Tuhan sedang bicara dengan saya, dengan penyakit saya, dengan penyakit saudara. Hari ini Keluaran 15 ayat 26, mari kita baca sekali lagi bersama-sama renungan yang kita akan renungkan dari ayat 26. 1, 2, 3, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah ini saudara ya, perhatikan teks ini. Setiap teks selalu ada konteks, ada bagian pendengar siapa yang dituju yang kita mau renungkan. Pertama, Allah selalu menguji, testing. Sampai hari ini kita juga melakukan tes. Ada orang Inggrisnya bagus, coba kamu tes TOEFL dulu, IELTS tes. Benar-benar gak kamu bagus? Ternyata gak lulus. TOEFL, IELTS yang ditargetkan. Akhirnya orang ini bergumul, dulu dia pernah biasa main pintu belakang, semua dia pikir dia bisa bayar. Akhirnya dia bilang, akhirnya aku gagal pergi menjadi citizen PR dari satu negara. Saya bilang, kenapa? Ya karena saya nggak bisa bayar. Maksudnya saya nggak bisa lewat pintu belakang untuk TOEFL saya, IELTS saya bisa naik sekian skornya. Oh, saya bilang. Padahal dia bilang, saya sih kalau suruh ngomong bisa. Ini cerita testing. Jadi saudara bilang, saya bisa, tapi ada tes. Saudara anak Tuhan, saya anak Tuhan. Udah dites belum? Udah Tuhan uji belum? Nah ini kan persoalan saudara. Ada orang berbangga, gua ini hebat loh ini, hebat itu. Coba masak, bisa gak kamu masak? Katanya masakannya enak, dia chef lulusan ini. Coba kita mau cicipin sama-sama. Testing itu dalam seluruh aspek kehidupan termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Juga kita tes apakah dia sudah bisa, apakah dia benar-benar lulus dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Semua lewat tes. Nah waktu melihat Keluaran pasal 15, kita mesti melihatnya Allah sedang testing. Lagi menguji umatnya sendiri yang dikeluarkan dari perbudakan. Aku testing, mereka gak tahu, kita tahu 40 tahun. Tapi orang Israel nggak tahu lagi ditesnya berapa lama. Ini testingnya baru 3 hari keluar dari nyebrang laut Teberau, Kolsom, Merah. Itu sama-sama lautnya itu juga. 3 hari baru melihat, wow luar biasa. Tiang awan dan tiang api benar-benar menyertai kita. God with us. Immanuel, 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 haleluya. Zaman sekarang kan gitu. Kita sering teriak Immanuel, haleluya, Tuhan beserta kita. Kenapa? Baru nyebrang laut. Bagaimana Tuhan keringan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan, itu dia. Tuhan tes, benar-benar gak kamu haleluya? Jangan-jangan, lupa. Haleluya atau halelupa? Tuhan tes, coba 3 hari, sampailah satu tempat itu memang airnya pahit. Saudara ada daerah-daerah tertentu, tempat-tempat tertentu termasuk yang ditulis di Alkitab, ini airnya memang pahit. Bahasa Ibrani-nya mar. Disebut juga airnya dengan sebutan marah. Ada yang pakai H, ada yang gak pakai A, marah atau marah. Maka orang-orang yang marah-marah terus biasanya, halo? Orang marah-marah terus, kalau dari kata Ibrani marah itu artinya pahit.
Perhatian, orang marah terus, pahit dia. Maka suami istri, orang tua anak, cucu kalau marah-marah melulu, berarti yang lagi pahit dia. Bukan berarti setiap marah pahit, enggak. Tapi kalau terus menerus, kan kalau marah-marah itu kan beda sama marah. Kalau marah kan sekali, 2 kali. Tapi kalau gue marah-marah terus, berarti ada kepahitan. Inilah yang terjadi dengan orang Israel. Apa-apaan ini nggak ada air. Maksudnya nggak ada air yang bisa diminum. Air sih ada, tapi pahit. Suami sih ada, istri ada, anak ada, cucu ada, menantu ada, besan ada, semua ada, keponakan ada. Tapi mereka pahit. Ada nggak yang begitu? Ada. Harap sih di sini nggak ada. Tapi ada orang pahit Pak, pahit. Makanya suruh makan pare. Aduh Pak, jangan makan pare lagi. Pare itu pahit. Hidup saya sudah penuh dengan kepahitan Pak, jangan suruh makan pahit lagi. Heran yang tadi suruh angkat beban gak mau, udah banyak beban. Ini bebannya bagus Pak. Sweet burden. Saudara pernah tahu sweet burden? Itu anak, seorang hamba Tuhan bilang beban. Tapi bebannya manis, sweet burden. Semua dia pikir beban itu yang gak enak punya. Padahal ada beban yang manis. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan, tidak ada air, pahit itu gambaran Tuhan seringkali tempatkan saudara dan saya. Ini situasi pahit loh, ini kondisi pahit. Dalam kepahitan itu saudara mau apa? Apakah kita mau teriak-teriak seperti orang Israel, mana Tuhan, Musa kelewatan kamu, baru 3 hari jalan ini kan 2 juta lebih, 2.500.000 keluar dari lautan. Semuanya haleluya teriak, Miriam ambil rebana, wah haleluya semua bersorak-sorai. Tiba-tiba teriak grumbling, mengeluh, dumel, mana, nggak ada air. Sampai Tuhan bilang, Musa itu ada kayu, kamu ambil, kamu lemparkan ke air yang pahit itu. Waktu Musa taat lemparkan kayu itu, air yang pahit itu, kita baca menjadi manis. Lulus nggak Israel dites 3 hari setelah melihat mujizat? Nggak lulus. Saudara lulus nggak? Halo, saya lulus nggak kalau dites sama Tuhan? Kasih pahit nih, atau kita puji Tuhan, pahit itu membuat saya jadi sehat, kuat. Anggap aja makan pare, jadi pahitnya itu sehat. Banyak orang nggak bisa melihat, saudara. Kepahitan itu bagi dia nih habis sudah selesai. Maunya saya manis terus. Kalau saudara makan yang manis terus, apa yang terjadi? Kencing manis, diabetes. Badan kita Tuhan desain supaya jangan yang manis terus. Makin banyak manis keluarnya pahit. Makin banyak yang pahit malah manis. Heran, paradoks. Kalau saudara terus menerus over, itu orang kebanyakan makan yang pahit, terus makanya dia sakit. Jarang saya dengar. Tapi kebanyakan makan yang manis-manis, makan yang enak-enak. Sampai harus diamputasi kakinya. Itu teman saya, karena di lacinya, ini di laci kerjanya selalu ada coklat. Jadi baru kerja tetap tutup lagi, buka lagi, makan lagi coklat. Manis, enak yang manis Pak. Kebanyakan, akhirnya harus diamputasi. Kalau saudara perhatikan di pasal 15, tidak ada air. Tetapi di pasal yang sama itu Tuhan kirimkan apa? Tuhan bawa bangsa ini kepada satu tempat, ini kan di Marah. Marah artinya itu pahit. Tuhan cuma 10 sampai 15 km nanti kalau saudara lihat, itu udah ketemu tempat yang namanya Elim. Elim itu makanya ada apa ya? Gereja Elim atau apa istilah Elim itu. Di situ ada berapa mata air? Ada berapa saudara? Tadi sudah baca? Pohon kormanya ada berapa? 70. Mata airnya? Berapa? 12. Saudara, saya heran waktu baca ini ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Jaraknya cuma 10 sampai 15 kilometer secara arkeologis. Dari sini sampai ke Gajah Mada mungkin situ, 10-11 kilometer dari tempat ini.
Tuhan udah pimpin, kamu aku kasih tempat yang pahit dulu. Tapi 10 kilometer sampai 11, 12, 10 sampai 15, itu ada 12 mata air. Spring water di situ. Water spring, nanti ada 70 pohon korma. Ini Tuhan lagi ngapain sih? Bercanda. Ngapain sih ngetes saya? Saudara pernah nanya Tuhan enggak? Ngapain sih Tuhan kasih yang pahit-pahit begini? Lagi nguji saya. Emang iya. Tuhan lagi uji saudara. Tuhan tahu nggak? Pasti tahu. Tapi Tuhan uji saudara. Tuhan uji saya. Aku pengen lihat. Kalau aku kasih kepahitan, kesulitan, kesukaran, apakah reaksi kamu? Bagaimana kita react before God? Bagaimana kita berespon terhadap situasi yang ada? Ada orang teriak-teriak kayak orang gila. Kayak orang nggak pernah kenal Tuhan. Ya, orang nggak pernah melihat mujizat pertolongan Tuhan 40 tahun. Orang Israel tetap satu demi satu sampai habis generasi pertama. Tidak ada yang masuk tanah perjanjian. Ngeri saudara. Bukannya Tuhan tidak pernah tolong orang Israel umatnya. Bukannya saudara tidak pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Tapi kita terlalu self-centered. Melihat diri, nggak pernah melihat roadmap-nya Tuhan dari kekal sampai kekal. Kalau saudara melihat itu, pasti saudara berbeda. Melihat persoalan, melihat kesulitan, kita selalu lari pada Tuhan. Tuhan, kenapa ada pahit? Apakah di depan, kalau jalan kaki waktu itu, ya perlu perjalanan 1 sampai mungkin 2 hari perjalanan untuk sampai ke Elim. Tapi dibandingkan 40 tahun, enggak, incomparable, enggak bisa dibandingkan. Makanya Paulus katakan kalau dibandingkan dengan kesulitan, enggak ada apa-apanya kesulitan sekarang dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Kita kadang-kadang pahit, kita lihatnya cuma di sini. Kita lupa Tuhan sedang memimpin kita ke tanah perjanjian. Wah, hati kita jadi besar. Aku tidak takut sama kesulitan, kelaparan, kekurangan, penyakit, bahkan kematian sekalipun. Aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan bagiku. Cara saudara dan saya pasti berbeda. Kalau melihat, jangan hanya sampai ayat ke-26. Lihatlah sampai ayat 27. Ada 12 mata air, 70 pohon korma yang sebentar lagi Tuhan siapkan. Ini menarik saudara. Pasal 15 tidak ada air, pasal 16 tidak ada makanan, dites lagi, enggak ada air, selesai. Kita pikir udah selesai ya Tuhan, enggak. Sekarang aku tes. Kalau enggak ada makanan gimana? Pertama enggak ada air, airnya pahit. Enggak ada makanan, kamu gimana? Lulus atau gagal? Selesai. Yang ketiga pasal 17, mereka dites seolah-olah Tuhan tidak hadir. Ini yang paling mengerikan. Saudara masuk surga mau enggak ada Tuhan? Saudara pergi ke satu tempat sendirian, enggak ada orang yang mengasihi saudara, sendiri aja. Memang ada orang yang seolah-olah aku kalau sendiri happy Pak. Saya mau tanya, kalau benar-benar kamu sendiri di satu tempat, enggak ada manusia di situ, apa yang terjadi? Sendiri saya happy, enggak ada saudara. Orang bisa bahagia karena community, karena komunitas, ada orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan tempatkan. Ada seorang berkata kalau kita pengen tahu teh celup, katanya kita nggak pernah bisa tahu, cuma dilihat doang. Ya caranya gimana teh celup? Ya celupin ke dalam air panas, habis itu baru minum. Ini enak nih, rasa krisantimum atau rasa daun teh apa, Turki, daun teh Gunung Mas di sana di Jawa Barat atau rasa apa gitu. Ada orang-orang yang nggak tahu saudara ya, saya kalau nikmatin teh itu kok sampai kayak meremelek gitu. Ini teh enak banget gitu ya. Meremelek itu istilah saya, enak gitu. Cuma teh doang. Dan teh yang lain bisa berbeda. Ada teh dari Jepang itu yang warnanya hijau-hijau green tea, terus di dalamnya ada kayak butiran-butiran nasi.
yang gosong gitu, terus dicelup gitu. Kok ini teh beda ya sama teh itu ya? Itu siapa yang bikin itu bisa bedain teh green tea, yang black tea, yang apa tea? Ya karena Tuhan bikin dan itu mesti dicelup, diliatin. Enak nih teh. Nggak bisa saudara, mesti dicelup. Waktu saya bandingkan hidup kita, saudara dan saya mesti dicelup. Kita nggak suka dicelup. Supaya dicelup itu, kalau dicelup nanti kelihatan dites. Lulus gak soal makanan, lulus gak soal minuman, lulus gak merasa, ini Tuhan ada apa enggak ya. Nah, kalau tiga-tiga ini saudara sudah ngalamin, saudara bisa bersaksi, bawa jiwa. Ini masih banyak bangku-bangku kursi yang kosong. Tugas saudara dan saya menggumuli, jangkau mereka bagi Kristus. Kenapa? Saya sudah ngalamin, saya sudah dites, saya sudah lulus. Nah, supaya kamu lulus 1, 2, 3. Yang kedua, tadi kita perhatikan bahwa Tuhan ini testing saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan janji tadi, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun. Saudara senang gak baca ayat ini? Saya waktu baca, puji Tuhan, haleluya, aku tidak bisa sakit. Tapi ntar dulu, maksudnya gimana nih? Apakah benar-benar ini janji maksudnya bagi Israel, terus bagi saya tidak menimpakan penyakit manapun. Seperti aku timpakan kepada orang Mesir, bangsa Mesir. Saudara tahu waktu Mesir, Tuhan mau keluarkan bangsa Israel. Di dalam perjanjiannya aku akan keluarkan, aku akan buat bangsa ini bangsa perjanjian. Maka harus keluar dari perbudakan, orang gak bisa beribadah. Apa yang terjadi? Tuhan menulahi Mesir. Termasuk penyakit sampar. Sampar itu penyakit apa saudara? Penyakit menular. Itu mati di sana, babi di sana bisa mati, ayam di sana mati, ayam di mana-mana mati. Tapi herannya Israel nggak ada yang kena di Goshen. Cuma hanya ada di Mesir. Kok bisa? Karena Tuhan. Tuhan yang kirimkan wabah, penyakit sampar, juga ada wabah namanya barah. Si Musa ketika mengatakan Tuhan akan menyatakan dia Allah di atas segala Allah, dia lemparkan debu. Debu ini tiba-tiba berubah dalam arti Tuhan buat mujizat menjadi mengudara dan kalau terkena kepada orang itu kulitnya pada melepuh kayak bisul-bisul gitu. Penyakit kulit yang mengerikan. Ini penyakit termasuk penyakit terakhir itu anak sulung pada mati, siapa yang bikin mati? Tuhan. Tuhan yang mematikan. Ini jelas penyakit-penyakit, hukuman-hukuman Tuhan bagi bangsa Mesir, supaya Israel kamu lihat, orang bisa sakit. Salah satunya karena hukuman Tuhan. Tulah dari Tuhan. Ini tidak akan aku berikan kepada kamu Israel. Ini kata Tuhan di dalam ayat ini. Keluar 15. Caranya gimana? Dengar baik-baik, taat, lakukan firman-Mu. Tuhan berjanji, aku tidak akan menimpakan penyakit-penyakit, tulah-tulah, hukuman-hukuman, judgment, penghakiman yang aku pernah kirimkan kepada Mesir yang melawan memberontak terhadap aku. Aku tidak akan kirimkan itu, karena engkau milikku, umatku, bukan musuhku, engkau anak-anakku. Waktu saya renungkan bagian ini saudara, puji Tuhan. Mungkin gak saudara kasih anak saudara penyakit, biarin lu yang sakit, papi mami sehat, biar lu yang sakit. Kalau perlu lu mati, papi mami biar sehat. Ada gak? Gak ada. Dari zaman dulu sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat, selalu orang tua bilang, kenapa nak kamu yang sakit? Biar papi mami yang sakit. Betul saudara? Yang pernah punya anak. Kenapa kamu sakit? Biar sakitnya kasih papi mami, kasih papa mama, kamu biar sehat. Saudara bandingkan, kalau kita orang tua aja bisa pikir begitu, kira-kira Tuhan mikir apa? Halo? Kalau Tuhan berjanji aku tidak akan menimpakan penyakit manapun, mungkin gak Tuhan kasih kita penyakit? Halo, kita bingung, kalau gak mungkin tapi saya lagi sakit nih Pak. Belakang saya lagi kejepit kayaknya nih, lagi ini, lagi itu nih. Ini saya lagi gak enak nih Pak, aduh gimana nih,
Kita bingung. Saya mau buka pikiran saudara. Tuhan berjanji, kalau engkau milikku, anakku, gerejaku, jemaatku, tidak mungkin aku perlakukan sama dengan Mesir. Karena aku buat covenant. Ntar siang di youth, Vikaris Petrus bahas tentang God's covenant, perjanjian. Dia bikin bukan hanya MOU. MOU itu kadang bisa dihapus. Rubah MOU, perjanjian rubah. Ganti lagi. UUD aja, undang-undang dasar bisa dirubah. Di amandemen dan sebagainya. Tapi Tuhan kalau dia berkata, dia gak akan rubah. Cuma saudara dan saya yang salah mikir, nangkepnya salah. Akhirnya kita kecewa sendiri sama Tuhan, saya kecewa. Sampai ada satu buku judulnya Allah, aku kecewa sama Tuhan, kurang lebih judulnya gitu. Saya gak tahu yang tulis buku itu sekarang benar-benar kecewa atau enggak. Karena dia lagi bermasalah dan akhirnya dia menyatakan saya bermasalah dengan keluarga. Tapi dia ungkapkan begitu bagus, saudara. Ini bagian yang kedua. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, di perjanjian lama Tuhan selalu pakai pola, kalau kamu taat, berkat. Kamu tidak taat, kamu berontak, hukuman, kutukan. Selalu begitu. Karena Tuhan sedang mengadakan perjanjian. Maka dia katakan, aku nih yang membuat perjanjian, ayo ikat perjanjian aku sudah buat, diperbarui, taat, dengar taat, dengar taat. Enggak mungkin aku kasih penyakit seperti aku kirimkan kepada para musuh. Saudara harus punya iman seperti itu. Amin saudara. Saya harus punya iman bahwa kalau saya taat sama Tuhan, enggak mungkin saya sakit gara-gara Tuhan kasih. Karena dia Bapa yang baik. Enggak mungkin Bapak yang baik kasih kita sakit. Berarti kalau saudara dan saya sakit ada something, ada masalah apa itu kita cari tahu. Mungkin kebanyakan begini. Kemarin di rumah duka waktu melayani kebaktian penutupan peti, saya bicara dengan seorang, terus orang bilang, Pak penyakitnya tuh ini loh Pak, ini dia bilang. Ngomongnya sampai serius, ini jadi nyalain handphone, kenapa? Gini Pak, bukan laptop, katanya ini loh handphone. Karena laptop kan kita pikir buat orang bekerja, enggak Pak, sekarang semua punya handphone. Saudara ada nggak lihat handphone begini? Ada? Kebanyakan gitu lah, ya beginilah, waktu begini kita punya leher yang nunduk terus. Padahal Tuhan desain kita enggak untuk begini berjam-jam, itu tadi dokter tadi ya di pesawat 2 jam, dia bilang tiap 2 jam dia keluar dari pesawat, dia jalan kiri, jalan kanan, jalan kiri, ini orang aneh. Tapi dia tahu memang badan dia didesain untuk itu. Coba saudara, ya belakangan saya beli itu bantal roll yang 40 cm murah, taruh di belakang, puji Tuhan. Sekarang udah nggak kebangunan lagi jam 3. Saya cerita dengan seorang di sini yang couple, bisa jadi kebanyakan nunduk, ya pekerjaan kita, tuntutan kita, dan sekarang ini ada di depan kita tiap saat kita liatin terus. Dulu kehilangan dompet kita panik, sekarang kita panik kehilangan apa? Handphone, karena semuanya di situ, duitnya di situ, semua kontak di situ, semua pokoknya di handphone. Saudara, coba perhatikan, nggak mungkin kalau kita perhatikan baik-baik janji Tuhan, kita bisa sakit. Nah persoalannya, kalau saya sakit Pak, apakah artinya saya sedang dihukum Tuhan? Pertanyakan gitu. Kalau saudara sudah taat, sudah dengar, tapi saya sakit, apakah saya sedang dihukum Tuhan seperti Tuhan menghukum Mesir? Jawabannya tidak. Kalau saudara sakit, saya sakit, kita sudah dengar, taat, nggak mungkin karena Tuhan lagi hukum. Berarti ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah bisa jadi Tuhan mau lewat penyakit itu ada tujuan, maksud. Dia lagi testing, tadi yang pertama, Tuhan lagi tes, uji. Saudara kalau dikasih izinkan sakit, kira-kira gimana? Teriak-teriak seperti orang gila, marah-marah, pahit seperti tadi tempat marah, atau kita tahu Tuhan, aku tahu goodness of God. Jangan cuma kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Kita senang nyanyi lagu goodness of God kan? Senang, saya juga senang, nadanya enak, liriknya bagus. Tapi waktu kita jalani,
God is good? Is God good? Apakah Tuhan tetap baik waktu saudara sakit? Yang terakhir, bagian ketiga, ini ayat 26 diakhiri begini. Allah, dia adalah Jehovah, YHWH, Jehovah Rafa. Tadi kita nyanyikan, nanti kita nyanyikan lagi ya. Aku Tuhan yang apa? Menyembuhkan. Dia bukan Allah yang menimpakan penyakit, tapi dia yang menyembuhkan. Persoalannya, saudara waktu dengar kata Rafa, menyembuhkan, heal, he is the healer, dia penyembuh. Kenapa saya enggak sembuh? Kenapa teman saya yang cinta Tuhan tetap sakit? Ini persoalan apa yang dimaksud dengan heal. Saya cari tahu perjanjian lama, perjanjian baru. Rasul Petrus mengutip Yesaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu menjadi apa? Sembuh. Maka gereja tertentu, kelompok tertentu, pendeta tertentu pakai ayat ini. Saya undang satu hamba Tuhan teman saya. Kamu bisa gak khotbah tanggal segini, minggu segini? Dia bilang apa sama saya? Boleh gak? Jangan cuma ngundang kebaktian minggu. Terus saya bilang mau ngapain? Undang saya dalam KKR, kesembuhan ilahi. Bawa semua yang sakit-sakit. Ya deh, kamsia deh, terima kasih deh. Saya tahu pemahaman dia terhadap firman Tuhan gak beres. Mungkin gak ada orang yang datang sakit. Memang Tuhan izinkan sakit untuk mendatangkan tadi kepahitan yang mendatangkan kemanisan, dibawa ke Eli. Mungkin, tapi dia bilang enggak. Semua datang, semua sembuh. Emang lu Tuhan? Emang kamu Tuhan? Waktu saya renungkan bagian ini, maka saya cari tahu kata Rafa itu apa sih Rafa? Ternyata Rafa itu bahasa Ibrani artinya bukan hanya soal sakit bisa disembuhkan, tetapi juga soal relasi yang rusak dipulihkan. Itu kata Rafa. Jadi bukan hanya menyembuhkan penyakit, tapi memulihkan relasi, perjanjian, kondisi, keadaan, dan juga memulihkan suatu bangsa yang tertekan, depresi, yang hancur. Yeremia pakai kata memulihkan, seperti dia hancur itu, tembikar, benda ini hancur, Tuhan pulihkan supaya menjadi baik kembali. Saudara, ketika merenungkan ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan. Jangan dipersempit hanya menyembuhkan penyakit. Karena di dalam Alkitab banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, juga Tuhan izinkan sakit. Nabi Elisa, dia menyembuhkan orang yang sakit, mujizat begitu banyak, tapi dia sendiri mati karena sakit. Billy Graham, dia ngadakan KKR besar-besaran di seluruh dunia. Terakhir waktu masa usia lanjut dia sakit apa saudara? Parkinson, tremor di kursi roda. Ini gimana? Tuhan pakai mengadakan mujizat kesembuhan, kok dia sendiri sakit? Maka saudara jangan melihat Jehovah Rafa hanya soal sakit jasmani. Karena semua manusia yang sakit terus sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, akhirnya sakit juga dan dia bisa meninggal. Bisa sakit juga. Artinya Tuhan mau kasih tahu, akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Aku Jehovah Rafa. Bukan hanya kesembuhan sementara di sini, kamu masih bisa sakit lagi. Maka kemarin di dalam kebaktian penghiburan 7 hari meninggalnya Ibu Sandra, saya katakan kita berharap tubuh kebangkitan. Tubuh seperti Kristus, sempurna. Maka saudara dan saya sudah tidak bisa sakit lagi. Amin saudara. Jadi saudara mau kangen yang mana? Mau yang di sini supaya kita tetap 100% sehat? Enggak bisa. Bisa tetap sakit. Tapi jangan cari gara-gara sehingga kita jadi sakit. Karena kita tahu Tuhan ingin kita sehat. Waktu kita sakit kita tahu Dia Allah yang menyembuhkan. Dia memulihkan segala sesuatu. Bukan hanya penyakit, tetapi relasi, keadaan yang hancur sekalipun Tuhan sanggup memulihkan. Kata menyembuhkan, to heal tadi, jangan dipersempit
hanya soal bakteri, virus, cancer, itu terlalu mudah bagi Tuhan. Dan terlalu sifatnya singkat, tapi sebuah relasi dalam perjanjian. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, waktu kita mengalami hal-hal yang terpuruk, mungkin kita lihat orang yang relasinya gak bagus, ingat, mereka perlu Tuhan, Jehovah, Rafa. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini firman-Mu sudah mengajarkan kami bagaimana kami memahami Engkau Allah yang menyembuhkan. Ampuni kami Tuhan, kami terlalu picik, terlalu bodoh, kurang iman, terlalu sering memberontak kepada Engkau, sehingga kami tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kiranya menolong umat-Mu, supaya dari hari ini, ketika kami memahami Engkau Allah yang menyembuhkan, ketika kami sakit, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh memeriksa hati pikiran kami di hadapan Tuhan. Apa yang menyebabkan kami sakit? Kami tahu tubuh kami tidak didesain untuk selama-lamanya tinggal di dalam dunia ini. Banyak penurunan fungsi organ tubuh, tapi kami bersyukur ada janji Tuhan. Aku menuntun Engkau, aku menyertai Engkau. Dari tidak ada air, Tuhan kasih air yang manis. Dari tidak ada makanan, Tuhan kirimkan makanan berlimpah. Dari tidak ada kehadiran yang dianggap Tuhan tidak hadir, ternyata Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Lihatlah diri kami. Engkau koreksi hati pikiran setiap jemaat-Mu dan hamba-Mu, supaya kami semakin hari, semakin berjalan seturut mendengar, melakukan apa yang Engkau perintahkan, sehingga nyatalah seperti apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak akan menimpakan segala penyakit yang telah kutimpakan kepada bangsa pemberontak, bangsa Mesir, karena Engkau, Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Demi Kristus kami berdoa. Sama-sama kita mengucap syukur, katakan amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita mengakhiri dengan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh. Amin. Kita akan naikkan pujian tadi sesuai dengan tema yang kita renungkan, bahwa Allah penyembuh kita, dari pujian nomor 2. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, panji keselamatan, Fasyalom sang damai. Lagu ini sebetulnya bisa saling bersaut-sautan. Coba kita bagi tugas ya. Saudara yang sebelah kiri mulai dengan bait yang pertama, nanti yang sebelah kanan diam dulu. Pada waktu sudah masuk ke bait yang Jehovah Rafa, nanti sebelah kanan saya baru mulai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Bisa saudara? Kita tes ya. Oke, sebelah kiri saya dulu. 1, 2, 3, silakan musik dulu. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah Raja damai. Masih bingung.
dong saudara ya. Masih bingung ya? Yang sini terus, jadi Yehova, nanti yang di sini, dialah Allah yang menyembuhkan. Apa sih bilangnya, kanon atau apa ya? Ya saling bersaut-sautan. Boleh dicoba lagi? Boleh lagi. Latihan, tes. 1, 2, 3. Dialah Allah yang mencukupi, dialah panji keselamatan. Yehova, dialah Allah yang Yehova Shalom sang damai. Kok saudara diam? Ya. Yehova Shalom. Ya, testingnya belum lulus, masih di bawah 60. Mungkin kalau sekali lagi bisa lulus. Ya, tadi yang pertama sudah mulai bagus. Kita coba 2 kali, jadi pas habis kita baru, iya benar ya, ternyata indah lagu ini. Sekali lagi ya. Atau dites sebelah sini dulu mulai. 3, 2, 1. Dialah Allah yang yang sini diam. Dialah Allah yang mencukupi, panji keselamatan. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah panji keselamatan, dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang sama-sama. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Dire Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Shalom sang damai. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan yang sudah menyembuhkan dan menolong kita. Baik, mari kita akhiri di dalam doa. Kiranya puji-pujian ini boleh kami bawa di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah panji keselamatan, Engkau Raja Damai, sumber damai sejahtera, sehingga setiap saat kami boleh datang kepada Tuhan, dan Engkau yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, menyegarkan jiwa kami, memberi kami damai sejahtera, sehingga damai sejahtera itu memancar keluar kepada orang di sekeliling kami, kepada teman sekerja, sekantor, bahkan kepada atasan kami, kepada bawahan kami, kepada rekan kerja kami, kepada para pelanggan kami di semua marketplace tempat kami bekerja, melayani, dan seluruh aspek hidup kami. Tuhan sertai jemaat-Mu, sertai hamba-Mu, sertai gereja ini, supaya boleh terus berjalan bersama Tuhan dengan firman-Mu. Inilah doa-doa kami. Ajar kami terus berdoa, bertumbuh dalam iman, seperti Tuhan mengajar para murid-Nya berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari sorga melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita senantiasa dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pengumuman dari saya, minggu depan, minggu pertama di bulan Agustus, kita akan mentahbiskan dan mendoakan kepengurusan yang baru 3 tahun ke depan, 2026 sampai 2029. Saudara yang sudah ditunjuk untuk melayani di kemajelisan, juga ketua komisi, harap minggu depan bisa hadir, supaya bisa sama-sama kita teguhkan, doakan sambil ada perjamuan Tuhan. Seragamnya mungkin kita pakai baju putih hitam, ya, putih hitam lebih gampang. Saudara bisa, yang pria mungkin kalau ada dasi bisa pakai dasi, dan kita bisa sama-sama selanjutnya melayani. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita beri salam kiri kanan depan belakang. Selamat hari Minggu, bersuka cita, Tuhan menyembuhkan, Jehovah Rafa.